Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, kembali lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asyik. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berbincang-bincang dengan para malaikat, ngomong dengan malaikat, ngobrol dengan malaikat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hei malaikat, aku akan menciptakan manusia pemimpin di muka bumi ini. Mendengar hal itu para malaikat kaget. Malaikat protes. Jadi bukan kita saja yang suka protes ya Bu, bukan anggota DPR aja yang suka protes ya Pak, bukan kadron saja yang suka protes, pemuda-pemudi sebangsa setanah air, tapi malaikat pun protes. Kata malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kalau dalam bahasa kitanya, biar enteng, biar ngerti. Ya Allah, buat apa engkau ciptakan manusia yang akan engkau jadikan pemimpin di muka bumi ini? Entar bumi yang indah ini, entar bumi yang bagus ini dirusak oleh manusia, dan manusia ini kan punya kecenderungan untuk bertumpah darah. Kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, kumain weh. Kata Allah, aku lebih mengetahui apa yang kamu pikirkan. Jadi kalau dalam bahasa Jermannya itu kumain weh. Malaikat pun terdiam bro. Menyimak protes dari malaikat. Manusia mempunyai sifat yang berbahaya, suka merusak dan bertumpah darah. Perang, tukang perang, manusia tukang perang, tukang ribet, tukang ribut. Jadi kalau Habib Rizik suka bikin kerusakan hati, pemikiran, lisan, perbuatan, bahkan pernah juga dia ngajak-ngajak perang, dia itu merupakan salah satu manusia yang dilaknat oleh malaikat. Ya siapapun orangnya, bisa kita bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, kalau kita suka bikin kerusakan hati, pemikiran, lisan, dan perbuatan, rusak alam semesta, inginnya perang mulu, dikit-dikit lapor polisi, dikit-dikit main sikat, main sikut, main sakiti, ya kita ini nanti akan masuk ke dalam sosok manusia yang dilaknat oleh malaikat. Tapi kan tidak manusia seperti itu. Wa khalaqnakum azwaja, Allah menciptakan sesuatu berpasang-pasangan. Jika orang jahat banyak, maka orang baik pun banyak. Wa khalaqnakum azwaja, seimbang semuanya. Makanya kalau bapak ibu mau jadi orang baik, ya jangan suka bikin kerusakan, jangan suka bikin permusuhan. Bikin kerusakan, bikin permusuhan itu kalau dibikin metode cepatnya supaya lebih mudah untuk dicerna, jangan fanatik lah. Karena hanya orang-orang yang fanatik, ya Bu, karena hanya orang-orang yang fanatik, ya Pak, pemuda-pemudi sebangsa setanah air, karena hanya orang-orang yang fanatik yang selalu akan merusak hati rakyat Indonesia, merusak hati umat Islam, merusak hati umat non-Islam, merusak pemikiran rakyat Indonesia, merusak pemikiran orang Islam, merusak pemikiran orang non-Islam, merusak lisan dan perbuatan rakyat Indonesia, merusak lisan dan perbuatan orang Islam, merusak lisan dan perbuatan orang non-Islam. Dan juga suka ngajak perang, merasa dirinya benar, sehingga menghalalkan darah orang lain untuk dibantai, untuk dibunuh. Pertama menghina dulu, lalu pertama itu mencari kekurangan agama lain, lalu mulai terjadi penghinaan, lalu mulai tersulut, ujung-ujungnya perang. Ini karena rasa fanatik yang timbul dari seorang. Dan hampir semua peperangan yang terjadi di dunia ini
yang sudah menimbulkan sebuah kerusakan, kehancuran. Entah itu negara Suriah, Libya, Irak, Yaman, yang sudah nyata perangnya tidak berkesudahan, negara hancur lebur, itu semua karena rasa fanatisme yang ditimbulkan sehingga meluap-luap. Kalau rasa fanatisme sudah ditimbulkan meluap-luap, maka satu, akan terjadi kerusakan hati, pemikiran, lisan, dan perbuatan, akan timbul pertumpahan darah, terjadilah perang saudara yang berkepanjangan dan gak selesai-selesai. Ini bahaya, Mas Bro. Oleh karena itu, coba perhatikan, semenjak kemunculan Rizik Syihab dan FPI-nya, semenjak kemunculan Tengku Zulkarnain dan pendukungnya, semenjak kemunculan Ustadz Haikal dan pendukungnya, Sugitno dan pendukungnya, orang-orang FPI, HTI, PKS, teroris rasa oposisi rasa teroris, dunia Indonesia ini terus-menerus dibikin gaduh. Rasa fanatisme umat Islam dimunculkan sehingga mereka dengan seenak-enaknya mengkafir-kafirkan saudaranya seiman, bahkan mengkafir-kafirkan saudaranya yang tidak seiman. Ini kelakuan teroris, dan ini bahaya. Ini merupakan bom atom bagi Indonesia. Makanya saya, Mas Bro, kepada kalian rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kalau ada orang Islam menghina agama lain, yakinlah dia itu ilmu Islamnya masih cetek. Ketawain aja lah, masih cetek. Coba para mu'alaf yang baru masuk Islam menjelek-jelekan agama pendahulunya, itu sudah jelas ilmu agamanya masih cetek. Karena kalau mau membongkar masalah Islam yang benar, itu juga sudah jelas, inna akramakum indallahi atqakum. Kata Nabi Muhammad Rasulullah SAW, aku diturunkan ke dunia ini membawa agama Islam ini untuk memperbaiki akhlak manusia. Jadi kalau orang yang berilmu tinggi kelihatan dari akhlaknya. Kalau ada umat Islam yang akhlaknya brengsek dengan menyala-nyalakan agama lain, debat antara Islam dan non-Islam, itu orang ilmu Islam masih cetek. Agama kok diperdebatkan? Agama itu seperti pakaian, Bro. Saya pakai pakaian merek X, Anda pakai pakaian merek Y. Ya silakan saja. Kenapa kalau diperdebatkan? Perbedaan itu nggak bisa diperdebatkan, karena nanti ujung-ujungnya ribut. Kalau saya suka merek X, terus ente menyalahkan saya, kan lucu, Bro. Duit saya, gue yang beli, gue yang pakai, kenapa lo ribut? Begitu pula sebaliknya. Kalian suka baju Y, terus saya ribut. Tinggal ngomong saja, pakaian gue yang beli, pakaian gue yang pakai, kenapa lo yang sewot? Begitu pula dengan agama. Agama ini ya, kalau ini ya EGP kan gue pikirin, lo hina agama gue, itu bukan berarti agama gue menjadi hina, tidak. Mungkin bisa sebaliknya menjadi mulia. Ketika lu menghina agama lain, itu sama saja lu sedang menghina agama lu sendiri. Jadi kalau saya menghina agama lain, ya saya itu sebenarnya tidak sedang menghina agama lain, tapi sedang menghina agama saya sendiri. Begitu pula kalian menghina agama saya, itu bukan berarti sedang menghina agama saya, tetapi kalian sedang menghina agama kalian sendiri. Jadi kalau ada orang yang menghina suatu agama, entah itu online maupun offline, itu adalah orang-orang yang bodoh, tidak berpendidikan, ilmunya cetek. Ketawain aja lah. Segoblok-gobloknya orang gila, gak akan ada yang menghina agama lain. Jadi orang yang menghina agama lain itu lebih gila daripada orang gila. Pantas dimasukkan dengan kumpulan orang gila rumah sakit jiwa. Jadi kalau ada yang menghina agama lain, nggak usah dimasukin ke penjara, masukin aja ke rumah sakit jiwa. Itu orang terkena sakit jiwa. Setuju kan? Jadi kalau dulu misalkan Rizik Syihab menghina Yesus, bidangnya siapa? Ya udah, nggak usah diproses hukum, masukin ke rumah sakit jiwa. Terus si Ustadz Yahya Waloni, nggak usah dimasukin ke penjara, masukin ke rumah sakit jiwa. Itu orang sudah terkena jiwanya. Terus siapa lagi? Bu Made. Terus yang kemarin
Yosef Chan siapa? Yang menghina umat Islam sebagai ngaku Nabi ke-26. Itu nggak usah dimasukin ke penjara, masukin ke rumah sakit jiwa. Karena itu bukan pidana, tapi jiwanya yang sakit. Jadi kalau ada orang yang menghina agama lain, tangkap, masukin ke rumah sakit jiwa. 5 tahun simpan di sana. Kalau sudah sehat baru keluarin lagi. Dalam Islam sudah jelas, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Orang-orang yang jiwanya tenang, yang jiwanya baik. Irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah menghadap Tuhan dengan ridha dan diridhoi, fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam hamba-hambaku, fadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Hanya orang-orang yang punya jiwa yang baik yang pasti masuk surga. Orang-orang yang suka menghina agama orang lain, sudah dipastikan itu orang yang sakit jiwa, nggak mungkin masuk surga. Setuju? Setuju? Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.